Uh, kita lanjut pelajaran matematika. Ibu harap kalian sudah menghafal perkalian yang sudah Ibu suruhkan. Hari ini kita belajar mengenai penjumlahan pecahan. Oke, baiklah anak-anakku. Siapkan alat tulis ya anak-anak. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kita harus tahu dulu yang mana pembilang, yang mana penyebut pada pecahan. Angka 3 ini adalah pembilang. Yang angka 5 adalah penyebut. Nah, ini adalah penyebut yang mau kita pelajari. Penjumlahan penyebutnya sama. Jadi ingat, yang di bawah itu adalah penyebut. Jadi yang di bawahnya nanti sama. Contoh, 2/5 ditambah 4/5. Sama dengan berapa? Kita lihat yang manakah penyebutnya. 2/5 itu penyebutnya adalah 5, pembilangnya 2. Sedangkan 4/5 penyebutnya adalah 5, pembilangnya 4. Ini penyebutnya adalah penyebut 5. Kita pindahkan penyebutnya 5 di bawah, kemudian pembilangnya kita tambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Sudah ada jawabannya 6/5. Kita sederhanakan. 6 dibagi 5. 6-nya di dalam pembagian, 5 adalah yang dibagi. Perkalian berapakah yang jika dikalikan 5 sama dengan 6? Tidak ada, jadi kita ambil 1 dikali 5. 5. 6 kurang 5 adalah 1. Satunya ditulis di atas, penyebutnya 5. Sisanya ini 1. Jawabannya 1/5. Jadi ada 2 jawabannya, 6/5 dan 1/5. Contoh lain, 1/3 ditambah 2/3. Penyebut berapakah ini? Penyebut 3. Jadi penyebutnya tinggal ditulis, tidak ditambah ya. Yang di bawah ini tidak ditambah, tinggal dipindahkan 3. Yang ditambah adalah pembilang yang di atas, 1 tambah 2, 3/3. Jadi 3/3 itu sama dengan 1. Kenapa 1? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Yang kedua adalah penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Masih ingat? Pembilang dan penyebut, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Oke, kita mau menjumlahkan pecahan penyebutnya berbeda. Contoh, 1/6 ditambah 3/4. Penyebutnya, pecahan pertama adalah 6, pecahan kedua 4. Bedakan penyebutnya, satu penyebut 6 dan satunya penyebut 4. Cara menyelesaikannya, kita samakan dulu penyebutnya. Cara mencari KPK penyebut 6 dan 4. Caranya adalah dengan menggunakan pohon faktor, di mana pohon faktor itu kita butuh bilangan prima. Apakah itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang jika dikalikan 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Misalnya 2 kali 1, 2, hanya 1 hasilnya. 3 kali 1, 3. 4 kali 1 kan tidak cocok karena ada 2 kali 2, 4. Jadi itu tidak masuk bilangan prima. Lanjut, 5 kali 1, 5. Oke, lihat di penyebut 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita menggunakan bilangan prima 2. Jadi KPK-nya ditulis 3 kali 2 kali 2 sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Mengapa angka 2 hanya ditulis sebanyak 2 kali padahal ada di pohon faktor 3? Karena ada angka 2 yang sama di penyebut 6 dan 4. Jadi itu hanya 1 kali ditulis.
dia adalah pasangan bilangan prima. Sedangkan yang satunya kan tidak punya pasangan, jadi ditulis 2. 3 juga ditulis 3, tidak ada pasangannya, jadi ditulis 1 kali. KPK itu kelipatan persekutuan terbesar semua bilangan prima ditulis. Oke. Jadi penyebut yang kita gunakan nanti adalah 12. Jadi kita ambil 12. Sekarang bagaimana menulis pembilangnya? Menulis pembilangnya itu kita tuliskan rumusnya seperti ini, KPK per penyebut kali pembilang, tapi tidak usah diperhatikan itu. Kita lihat saja dulu. 12 dibagi 6 dikali 1. Ini 12 dibagi 6 dikalikan 1 pembilang. Yang kedua adalah 12 dibagi 4 dikali 3. Jawabannya 2 ditambah 9 per 12. Dari mana dapat 2? 12 dibagi 6 ada 2. Kali 1 sama dengan 2. Sedangkan 9, 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Sudah ada penyebutnya 12. Tinggal kita tambahkan pembilangnya. 2 tambah 9 sama dengan 11. Contoh lain, 1 per 2 ditambah 3 per 4. Ini cara lain, kita kalikan penyebutnya. 2 kali 4 berapa ya? 2 kali 4 8. Itu tadi, ini dikalikan. Berbeda tadi dengan cara mencari KPK. Sekarang ini kita kalikan. Setelah itu untuk menulis pembilangnya, pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. 1 kali 4. Kita buat perkalian sila namanya ini. 1 kali 4 dan 3 kali 2. 1 kali 4, 4. 3 kali 2, 6. 4 tambah 2, 6. Dari mana 8-nya? Kan penyebut itu tidak boleh dirubah. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita pindahkan. Jawabannya 10 per 8. Jawaban paling sederhananya 1, 2 per 8. Dari mana dapat 2 per 8? Itu 10 dibagi 8. 10 dibagi 8 kan 1, sisanya 2. Jadi 2 per 8. Bisa disederhanakan lagi. 1 per 4. Dari mana dapat 1? 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Kita sama-sama bagi. Kita lanjut penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan biasa ada 2 cara. Cara yang pertama adalah seperti ini. 2 per 3. Ini adalah pecahan campuran. Ditambah 1/2. Ini adalah pecahan biasa. Jadi caranya adalah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya penyebut dikali bilangan bulat dikali dengan ditambah dengan pembilang. 3 kali 2, 6 ditambah 2, 8. Jadi 8 per 3. Kenapa per 3? Penyebut itu hanya selalu dipindahkan saja. Oke, ditambah 1/2. Pecahan keduanya langsung kita tulis. Ini penyebutnya berbeda. 1, 3. Pecahan yang pertama 3, pecahan yang kedua 2. Jadi penyebutnya 3 dan 2. Kita buat perkalian silang yang cara tadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. 3 kali 2, 6. Terus 16-nya dari mana? 8 kali 2. Terus 1 kali 3. 3. 16 tambah 3 sama dengan 19 per 6. Kita sederhanakan. 19 bagi 6. 19 bagi 6 itu perkalian 6 dapat 19 berapa? 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Berarti kita ambil 3. 3 kali 6, 18. 9 kurang 8, 1. 1 kurang 1, 0. Jadi sisanya adalah 1. Kita tulis 1 per 6. Satunya ditulis di pembilang. 6-nya kita pindahkan jadi penyebut karena penyebutnya tadi adalah 6. Oke.
Cara yang kedua, 2/3 ditambah 1 2/5, beda dengan tadi. Ini pecahan yang keduanya yang campuran. Kita rubah. Kita tidak merubah lagi menjadi pecahan biasa. Kita pisahkan bilangan bulatnya. 2/3 ditambah 1 ditambah 2/5. Jadi ini 1 2/5 tadi dipisah. Kemudian kita pindahkan angka satunya di depan, ditambah 2/3 ditambah 2/5. Ini kan penjumlahan. Kenapa Ibu berikan tanda kurung? Karena yang mau kita selesaikan adalah pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Kita mau jumlahkan. Kita buat perkalian. Untuk menentukan penyebutnya, kita kali saja. 3 kali 5, 15. Kali silang, 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. Jawabannya 1 ditambah 10 tambah 6, 16/15. Karena penyebutnya sudah ada. Ini 16/15 kita sederhanakan. 16 bagi 15. Kan sudah belajar tadi, 16 dibagi 15 itu 1 kali 15, 15. Sisanya dari 16 itu ada 1. Jadi kita tulis 1 ditambah 16 bagi 15 tadi 1/15. Jadi kita tinggal jumlahkan bilangan bulatnya. 1 ditambah 1, 2. Kemudian 1/15 tinggal kita tulis. Jadi jawaban akhirnya adalah 2, 1/15. Contoh lain, 1/3/5 ditambah 2/6 sama dengan satunya dipisah. 3/5 ditambah 2/6 sama dengan 1. Tidak sama lagi penyebutnya, 15, 16. Jadi kita selesaikan 5 kali 6, 30 ditambah dulu di sini. 5 kali 6, 30. Terus 3 kali 6, 18. Perkalian silang ya. Ditambah 2 kali 5, 10. Oke, 1 ditambah 28/30. Ya ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kita sederhanakan. 28 dan 30. 28 bagi 2 berapa ya? 14. 30 bagi 2 15. Ini sama-sama dibagi 2 ya. 30 juga bisa dibagi 2. Kita bagi 2, 14 bagi 2 7, 15 bagi 2 tidak bisa. Jadi kita tulis kembali 15. Kemudian 7 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 kita tulis bagi 3 tidak bisa. 7 bagi 3 kita tulis kembali 7. 15 bagi 3 5. Semua hasil akhirnya adalah bilangan prima, jadi kita stop. Jadi kita hanya bisa membagi 2. Jadi EPB-nya adalah 2 faktor persekutuan terbesar. Jadi maksudnya ini dibagi 2 karena sama-sama bisa dibagi 2. Pembilang bisa dibagi 2, penyebut juga bisa dibagi 2. Jawabannya 14/15. Jadi jawabannya adalah 1 14/15. Oke. Jadi cara menyederhanakannya seperti itu, tidak dibagi lagi. Seperti yang tadi kita cari pembagian sama-sama. Kita lanjut penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya adalah 4/2 ditambah 2/3. Caranya ada 2 cara ya. Kita selesaikan cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 4 kali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 1/2. Penyebutnya tetap 2. Kemudian pecahan yang kedua, 2 kali 3 ditambah 1/3. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/2 ditambah 2 kali 3 6
tambah 1 7/3. Jadi sudah sama-sama pecahan biasa. Caranya sudah kita pelajari sebelumnya. 2 kali 3 kita samakan penyebutnya, sama-sama penyebut 6. 9 kali 3 ya, perkalian sila. 9 kali 3. Kemudian ditambah 7 kali 2, pecahan kedua ya. Di atasnya pembilangnya 7 dikali 2. 9 kali 3 kali 9 27 ditambah 2 kali 7 14/6. Langsung 27 tambah 14. Dengan 41/6. Nah, kita sederhanakan. 41 bagi 6. 6 kali 6 36. Sisanya dari 41 37 39 40 41 berarti 5/6. Ini adalah jawaban terakhirnya. Cara yang kedua, kita pisahkan bilangan bulat yang ada di depan pecahan. Kita urai. 4 ditambah 2 ditambah 1/2 ditambah 1/3. 4 tambah 2 6 ditambah, kita selesaikan dulu ini pecahan yang tidak sama penyebutnya. 2 kali 3 6. Jadi kita buat kali silang. 1 kali 3 3. 1 tambah 1 kali 2 2. Jadi 6 ditambah 3 tambah 2 5/6. Jadi langsung kita tulis, hilangkan tanda tambahnya. 6 5/6. Jadi cara pertama dan cara kedua